Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idis Minajulabidin dari jurusan Tarjamah semester 5 ingin menjawab pertanyaan terkait soal UAS mata kuliah morfologi Arab. Baik, soal yang pertama ada berbicara tentang morf dan almorf serta proses-proses morfomis. Adapun morfem merupakan satuan gramatikal terkecil gitu, atau bisa dikatakan dapat berupa klitika atau partikel, misalnya kah, lah, atau imbuhan yang seperti me, an, atau me dan kan, dan kata dasar lainnya seperti makan, bawa. Nah, morfem sebagai pembeda makna dapat dibuktikan dengan cara menggabungkan kata yang memiliki arti leksikal dengan morfem itu sendiri. Nah, adapun berbicara tentang penggabungan tersebut menghasilkan makna baru jika unsur yang digabungkan dengan kata tersebut merupakan morfem gitu. Nah, menurut makna dan bentuknya, morfem dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah morfem bebas dan kedua adalah morfem terikat. Adapun morf adalah satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem atau tidak memiliki makna. Nah, morfem tadi kan termasuk gramatikal terkecil yang memiliki makna gitu. Nah, kalau morf tidak memiliki makna gitu. Nah, proses morfomis sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yakni tentang afiksasi, reduplikasi, komposisi, konvensi, dan modifikasi intern gitu. Yang terakhir, morfem sebenarnya merupakan barang abstrak karena ada dalam konsep, sedangkan yang konkret yang ada dalam perurutan adalah alomorf. Nah, alomorf di sini tidak lain berasal dari realisasi morfem itu sendiri. Nah, jadi sebagai realisasi dari morfem, alomorf memiliki bentuk nyata atau ada gitu. Umpamanya, morfem kuda direalisasikan dalam bentuk unsur leksikal kuda, atau morfem kan direalisasikan dalam bentuk sufiks kan, seperti terdapat pada meluruskan atau membacakan gitu. Adapun soal yang kedua, bagaimana hubungan morfologi dengan ilmu linguistik lainnya? Mata kuliah morfologi adalah mata kuliah wajib atau keahlian dari program studi pendidikan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan membahas mengenai pengertian morfologi atau proses morfologi gitu. Pengertian kata, batasan, dan kedudukan morfologi. Nah, proses morfologi, proses matrifikasi, proses duplikasi, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam prinsip-prinsip, termasuk ke dalam pengertian-pengertian atau pembahasan-pembahasan yang ada dalam mata kuliah morfologi ini sendiri. Nah, hubungan antara morfologi dan sintaksis terlihat pada kajian yang disebut morfosintaksis dari gabungan kata morfologi dan sintaksis. Nah, keterkaitan ini karena adanya masalah-masalah morfologi yang perlu dibicarakan bersama dengan masalah-masalah sintaksis lainnya gitu. Adapun hubungan antara morfologi dengan semantik gitu. Hubungan antara morfologi dengan semantik adalah bahwa dalam ilmu morfologi mengkaji bentuk kata dan perubahan kata yang akan menyebabkan perubahan makna pada kata yang berubah bentuk tersebut gitu. Nah, perubahan makna kata ini berhubungan dengan ada hubungannya dengan morfologi dengan semantik tadi gitu. Adapun dengan dalam cabang ilmu morfologi yang dibahas atau yang menjadi objek kajiannya adalah bentuk kata dan perubahan bentuk kata. Nah, sedangkan dalam cabang ilmu wacana yang dibahas adalah keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan bentuk atau terbangun dari bentuk kata yang dibahas pada ilmu morfologi itu sendiri gitu. Nah, soal nomor 3, ada setidaknya beberapa hal kontratif antara morfologi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, sebutkan beberapa hal saja, yang 5 hal saja yang diberikan masing-masing contoh dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia.
Alat yang digunakan dalam penyesuaian bentuk infeksi. Nah, infeksi tadi atau partikel tadi kan, infeksi biasanya berupa fiksasi infeksi berupa kayak prefiks atau sabikoh. Prefiks adalah sebuah fiksasi yang dibubuhkan pada awal kata dasar gitu. Contohnya misalkan bahasa Arab, bahasa Indonesia kayak kataba, kataba gitu, atau kataba atau katapta gitu, atau kerja atau kinerja gitu, atau sufiks, contoh kayak misalkan katib atau katibah, tulis-tulisan gitu, atau contoh infiks kayak kataba kinerja tadi, atau misalkan contoh kataba yaktubu ajar mengajar, atau ada lagi contoh konfiks atau aliyah yakni kayak kataba yaktubuna atau bersama, kebersamaan gitu, mengambil dari situnya. Nah, perubahan atau penyesuaian bentuk pada verba disebut konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah perubahan atau penyesuaian pada nomina dan adjektiva disebut deklinasi. Nah, konjungsi pada verba biasanya berkenaan dengan kala, tense, atau madi mudore gitu. Kayak kata bayak tubuh, dia laki-laki menulis, atau dia laki-laki sedang menulis, atau bentuk kata ba ini kan berubah dari orang satu gitu. Kayak misalkan katabtu gitu, aku telah menulis, atau katabats gitu, dia perempuan sedang menulis gitu. Atau misalkan jumlah gitu, kayak doroba, adraba gitu. Ini termasuk mujarot majid, kayak misalkan memukul, dia memukul atau dia memukulkan gitu. Atau misalkan contohnya adalah kayak misal Faiz memukul anjing, kayak misalkan adraba Faizun al-kalba gitu. Atau contoh lain kayak tadoroba Faizun wa Ahmadun, Faiz dan Ahmad saling memukul gitu. Nah, adapun jumlah mufrad jamak kayak yaktubu, yaktubuna, dia laki-laki telah menulis, atau mereka laki-laki telah menulis gitu. Nah, adapun soal yang kelima, sebutkan partikel-partikel dalam bahasa Arab yang bisa masuk ke dalam nomina dan verba. Nah, partikel-partikel yang berkumpul dengan verba seperti qad, contohnya kita ambil kayak misalkan laqad kana lakum gitu. Nah, partikel yang berkumpul dengan nomina itu seperti ka dalam bahasa Arab termasuk bagian dari harfu jar yang dapat langsung bertemu dengan nomina. Nah, ka ini. Nah, tetapi tidak dapat langsung menerima domir seperti beberapa harfu jar lain. Nah, contohnya misalkan hatta, atau misalkan lam, atau misalkan mislu gitu. Nah, salah satu perbedaan antara partikel penyerupaan tuh mislu dan ka misalkan dalam pengertiannya atau dalam penggunaannya, karena nomina mislu dapat langsung menerima preposisi gitu. Contohnya hal hayatu fil Indonesia mislu hayatu fi syarqil ausati gitu. Apakah kehidupan di Indonesia seperti kehidupan di Timur Tengah? Nah, itu contohnya. Misalkan pertanyaan berikutnya atau yang terakhir, apa yang kalian ketahui dengan iklal? Bagaimana kaidah-kaidahnya dan berikan contohnya. Adapun iklal sendiri adalah ilmu bahasa Arab yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat seperti wawu, alif, dan ya. Nah, supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya, huruf-huruf ilat ini memiliki kaidah gitu. Nah, cara mengubah huruf-huruf ilat tersebut terkadang dengan cara memindahkan tanda baca atau harakat gitu,
disukunkan atau bahkan sampai dibuang huruf itu sendiri gitu. Semua cara itu tentu memiliki kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini dikenal dengan kaidah i'lal. Contohnya seperti sona, asal mulanya kan sowana, atau misalkan huruf wawu ini diganti dengan alif kan, tuh asal mula dari sona itu memiliki asal yakni sowana. Nah, huruf wawu ini diganti dengan alif. Nah, oleh karena itu menjadinya sona. Nah, atau misalkan contoh lain kayak yasunu yang berasal dari yaswunu. Nah, mengikuti wazan yaf'ulu, harkat wawu dipindah ke huruf sebelumnya. Kayak tadi alasannya karena sebelum wawu ada huruf shahih yang tidak mendapat harakat alias sukun. Nah, kesimpulannya untuk lebih memudahkan melaksanakan praktik i'lal ini, kita harus mengetahui dulu bentuk kalimat menurut tasrifnya atau mengetahui binanya. Yang terpenting kita harus mengetahui kaidah-kaidah i'lal ini sendiri yang berupa 19 kaidah i'lal gitu. Nah, adapun beberapa kaidah i'lal seperti wawu atau ya yang diganti dengan alif, kayak contohnya misalkan tadi sowana itu asal dari sona gitu, atau misalkan ba'a itu asalnya adalah baya'a gitu. Nah, sekian dari saya menjawab 5 pertanyaan dari 6 soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.